Assalamualaikum Sobat, selamat datang kembali di channel Hamba Amatiran, masih bersama Kang Nur. Sebagai umat Islam tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan nama Dajjal. Bukan Dajjal dada dan bujal ya, Dajjal yang kita bahas adalah seseorang yang kemunculannya menandakan akan datangnya hari kiamat. Tapi pernahkah kita bertanya-tanya tentang siapa sih si Dajjal ini? Dan gimana kehidupannya? Kalau nggak yaudah yang penting tonton video ini ya biar saya dapat AdSense. Cuaks. Sebelum kita mulai saya mau ngasih disclaimer bahwa kisah yang saya sampaikan ini beberapa dalilnya lemah terutama kisah kelahiran dan kehidupannya. Kalau dalilnya lemah kenapa disampaikan? Karena yang terpenting itu bukan ceritanya tetapi hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini. Di akhir video akan saya cantumkan sumber dari cerita yang saya sampaikan jadi tonton sampai akhir oke. Mari kita bahas yuk bismillah. Kata Dajjal mempunyai arti pembohong atau pendusta. Secara terminologi Dajjal berarti menutupi sesuatu, dalam artian ini menutupi kebenaran. Karena itu lazim dalam sejarah Islam, pendusta atas nama agama sering disebut Dajjal. Para salafus syalih sepakat bahwa Dajjal adalah manusia, bukan dari golongan jin. Diperkirakan Dajjal lahir pada zaman Nabi Musa atau sebelumnya di Samirah, sebuah negeri kecil di Palestina yang merupakan warisan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Negeri ini dinamai setelah seorang anggota Bani Israel yang bernama Musa Samiri, yang menjadi pembuat berhala sapi emas. Awalnya, Musa Samiri adalah seorang pengikut Nabi Musa alaihissalam, tetapi kemudian ia tersesat dan menjadi tokoh kafir yang disebutkan dalam Al-Quran. Dajjal lahir melalui perkawinan sedarah yang dari perkawinan ini mengakibatkan kecacatan, yang kita ketahui Dajjal matanya buta sebelah. Pendapat lain mengatakan bahwa Dajjal dilahirkan melalui hubungan yang terjadi saat ibunya sedang mengalami menstruasi, dan kehamilan itu dipengaruhi oleh perbuatan iblis. Kisahnya mengisahkan tentang malam yang menakutkan, di mana pasangan suami istri tersebut mendengar suara dari patung sapi betina yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian, patung tersebut memberitahu mereka tentang kelahiran seorang anak. Diketahui selama 30 tahun, ayah dan ibu Dajjal menjalani pernikahan tanpa melahirkan seorang anak pun. Setan mengetahui keinginan pasangan suami istri tersebut untuk memiliki seorang anak laki-laki, dan dengan demikian, setan memperdaya patung tersebut seolah-olah memberikan anugerah berupa seorang anak dan meminta korban-korban sebagai sesembahan. Dengan cara ini, setan menipu daya manusia. Ayah Dajjal memiliki tubuh yang tinggi dan berisi, serta hidung yang menyerupai paruh burung, sementara ibunya memiliki tubuh gemuk, tangan yang panjang, dan payudara yang besar. Mereka adalah keturunan Yehuda. Keluarga Dajjal adalah keluarga yang mempraktikkan penyembahan terhadap berhala. Mereka menyembah berhala yang berwujud sebagai sapi betina. Sejak lahir, Dajjal menolak untuk menyusui dan selalu tertidur. Hal ini mengakibatkan pembengkakan yang parah pada payudara ibunya dan menimbulkan demam yang sangat tinggi. Dan 2 bulan kemudian, ibunya meninggal. Kesengsaraan ini tidak hanya dialami oleh ibunya saja, ayahnya pun juga mengalaminya. Kesialan yang dibawa oleh Dajjal bagi ayahnya adalah setelah sekitar 4 tahun sejak kelahirannya, Dajjal masih saja terus diam dan tidur. Pada suatu malam, anak itu merangkak seperti balita dan berjalan menuju patung-patung berhala, kemudian tidur di samping salah satu patung. Keesokan harinya, sang ayah terbangun dan menemukan anaknya tertidur di pangkuan patung dewa mereka. Ayahnya memanggil tetangganya dan berita itu menyebar luas, sehingga penduduk sekitar datang untuk menyaksikan kejadian tersebut. Mendengar kabar itu, hakim kota ingin memiliki anak itu yang dianggap membawa berkah. Hakim mengirim mata-mata untuk merancang sebuah siasat, dan akhirnya ayah Dajjal dihadapkan kepada hakim kota dan dipaksa mengakui bahwa kabar itu semata-mata hasil rekayasa dirinya sendiri. Ayah Dajjal dipaksa mengaku bahwa dialah yang mengangkat anaknya dan menempatkannya di pangkuan patung sapi itu. Karena ayah Dajjal menolak tuduhan tersebut, ia dipenjara dan disiksa. Sementara itu, Dajjal dibawa oleh hakim dan dirawat di dalam istana. Ayah Dajjal tidak tahan dengan siksaan di penjara, sehingga ia terpaksa mengakui kebohongan tersebut. Setelah mengakui, ayah Dajjal diusir. Dalam keadaan terasing itu, ayah Dajjal meninggal dalam penderitaannya. Setelah berada di dalam istana selama sekitar 1 tahun 1 bulan, negeri Samiri dilanda bencana yang mengerikan. Allah Ta'ala menghancurkan negeri itu karena penduduknya menyembah berhala dan terlibat dalam maksiat yang melampaui batas. Kemudian Allah memerintahkan Jibril untuk menyelamatkan anak tersebut, dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di tengah-tengah lautan yang luas, yang dikenal sebagai Laut Yaman. Pulau ini, tempat tinggal Dajjal, dikenal sebagai Jazirah At-Subhanarahib Wad-Dabbah Al-Halba, sebuah pulau yang dihuni oleh ular-ular yang mengerikan dan hewan-hewan berbulu lebat. Hewan melata yang berbulu lebat ini menjaga pulau tersebut saat Dajjal tinggal di sana.
Hewan ini dikenal sebagai Al-Jassasa, yang dapat berbicara seperti manusia. Pulau tersebut memiliki ukuran kecil, mirip dengan tumpukan bebatuan, dan terisolasi dari sekumpulan pulau lainnya yang jumlahnya banyak. Dajjal tidur sepanjang hari dan sepanjang tahun, seolah-olah menjadi penghuni gua. Singkat cerita, ketika sang Dajjal ini semakin dewasa, ia memutuskan meninggalkan pulau dan menjelajah ke berbagai tempat. Suatu hari, ia bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Ketika bertemu dengan Nabi Musa, ia awalnya menjadi pengikutnya, tetapi sebenarnya ia memiliki niat jahat di balik pertemuan tersebut. Karena kagumnya pada Nabi Musa, ia mengambil nama Musa untuk dirinya. Namun, untuk membedakan dirinya dengan Nabi Musa dari Mesir, ia menggunakan nama Musa Samiri atau Musa dari Samirah, yang merupakan tempat kelahirannya di Palestina. Karena perbuatannya mengajak Bani Israel membuat patung anak lembu, Nabi Musa alaihi salam mengusir Samiri. Tidak ada keterangan lanjutan mengenai kemana Samiri pergi setelah diusir oleh Musa. Muhammad Isa Daud mencatat dalam bukunya yang berjudul, Dajjal akan muncul dari kerajaan jin di segitiga Bermuda, bahwa setelah diusir Samiri menjelajah ke berbagai tempat. Ia terus belajar tentang perilaku manusia dan mencari peluang untuk menyesatkannya. Beberapa waktu sebelum kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Dajjal kembali ke pulau tempat ia dibesarkan oleh makhluk berbulu lebat tersebut. Ketika mendarat di pulau itu, makhluk tersebut menyuruh Dajjal masuk ke dalam gua. Saat Dajjal membelakangi dinding gua, ia terjebak di sana. Makhluk tersebut menyatakan bahwa ikatan tersebut hanya akan terlepas jika saatnya tiba. Menurut kisah yang diceritakan oleh Isa Daud, Dajjal terjebak selama kurang lebih 63 tahun, yaitu sama dengan usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam suatu keterangan dijelaskan bahwa pada zaman Rasul, ada sahabat yang pernah berjumpa dengan Dajjal. Sahabat itu ialah Tamim Ad-Dari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya dan membagikan cerita Tamim Ad-Dari kepada mereka. Dengan demikian, tidak ada keraguan bahwa kisah ini benar dan otentik. Jika tidak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menyampaikannya kepada para sahabatnya, karena Allah tidak ridha jika Rasulnya menyebarkan berita palsu. Selain itu, tidak ada ruang sama sekali bagi Tamim Ad-Dari untuk berbohong di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamim menceritakan bahwa suatu saat dia naik kapal bersama 30 orang dari suku Lam dan Judzam. Mereka menghabiskan 1 bulan terombang-ambing di atas gelombang laut sampai akhirnya berlabuh di sebuah pulau di tengah lautan menjelang matahari terbenam. Mereka duduk di dekat kapal dan kemudian memasuki pulau tersebut. Di sana, mereka menemukan seekor hewan yang memiliki bulu yang sangat lebat. Bulu hewan itu begitu tebal sehingga mereka tidak bisa membedakan antara kubul dan duburnya. Mereka akhirnya mengatakan kepada hewan tersebut, "Siapa kamu, hai hewan?" Secara mengejutkan, hewan itu menjawab, "Aku adalah Al-Jassasa." Mereka pun bertanya lagi, "Apa itu Al-Jassasa?" Hewan itu menjawab, "Wahai orang-orang, pergilah kepada seorang pria yang berada di sebuah gereja, dia sangat merindukan kabar dari kalian." Setelah hewan tersebut menyebutkan seorang laki-laki kepada kami merasa takut. Kami merasa khawatir bahwa hewan itu mungkin adalah setan. Meskipun demikian, rasa ingin tahu kami tidak bisa dibendung, jadi kami segera pergi menuju gereja yang disebutkan oleh hewan tadi. Ketika kami sampai di sana, ternyata benar bahwa di dalam gereja ada seorang manusia yang merupakan sosok terbesar yang pernah kami lihat. Dia sangat kuat terikat, tangannya diikat di tengkuknya dan bagian dari lutut hingga mata kakinya terikat dengan besi. Pada saat itu, kami bertanya kepadanya, "Celakalah, siapa kamu?" Manusia raksasa itu menjawab, "Kalian sudah bisa mengetahui kabarku, sekarang sampaikanlah kepadaku, siapakah kalian?" Rombongan Tamim Ad-Dari menjawab, "Kami semua adalah orang Arab. Kami berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami dihadang oleh ombak dan gelombang. Kami terombang-ambing selama 1 bulan. Akhirnya, kami berlabuh di pulau ini. Kemudian, kami bertemu dengan seekor hewan yang memiliki bulu lebat, dan ia mengatakan bahwa kau sangat merindukan kabar kami, sehingga kami segera menemuimu." Laki-laki itu berkata, "Sekarang ceritakanlah padaku tentang kurma baisan." Tamim Ad-Dari menjawab, "Kami bertanya kembali, apa yang ingin kau tanyakan tentangnya? Yang aku tanyakan padamu, apakah pohon kurma itu masih berbuah?" "Ya, masih berbuah. Andai pohon kurma itu hampir tidak berbuah lagi." "Ceritakanlah padaku tentang Danau At-Tabariyah. Apa yang ingin kau tanyakan tentangnya? Apakah danau itu masih memiliki air?" "Danau tersebut masih memiliki banyak air. Andai air danau itu hampir kering," kata laki-laki tersebut. Laki-laki itu kembali bertanya, "Sekarang beritakanlah padaku tentang sumur Zugar." Mereka bertanya, "Apa yang ingin kau tanyakan tentangnya?" Dia menjawab, "Apakah sumur itu masih memiliki air? Apakah penduduk sekitar masih menggunakan air sumur tersebut untuk bercocok tanam?"
Rombongan Tamim ad-Dari menjawab, masih, bahkan sumur tersebut masih memiliki banyak air dan penduduk sekitar masih menggunakannya untuk bertani. Laki-laki itu kembali menanyakan pertanyaan lain. Lalu ceritakanlah padaku tentang nabi orang-orang Arab. Apa yang dia lakukan? Dia dilahirkan di Makkah dan hijrah ke Madinah. Apakah nabi itu diperangi oleh orang-orang Arab? Teman-teman Tamim ad-Dari menjawab, ya benar. Dia bertanya lagi, lalu apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Arab? Teman-teman Tamim ad-Dari menjelaskan dengan jelas bahwa sang nabi muncul di tengah masyarakat Arab dan mereka tunduk kepadanya. Lalu laki-laki itu bertanya lagi, apakah hal itu telah terjadi? Mereka menjawab tegas, ya benar. Laki-laki itu berkata, nabi itu lebih baik bagi mereka jika mereka taat kepadanya, karena itulah, dia memberitahukan kalian tentangku. Aku adalah Al-Masih Dajjal, hampir saja aku diperbolehkan untuk keluar. Setelah keluar, aku akan berjalan di atas bumi, tidak ada satu desa pun yang tidak akan aku kunjungi dalam 40 hari, kecuali Makkah dan Madinah. Keduanya diharamkan bagiku. Setiap kali aku hendak masuk ke dalam salah satunya, aku akan dihadang oleh seorang malaikat dengan pedang yang terbungkus sarung di tangannya, siap dihunuskan untuk menghalangiku. Setiap jalan bukit yang ada di kota itu akan ada malaikat yang menjaganya. Setelah dibebaskan, Dajjal melanjutkan perjalanan mengembara. Puncaknya, ia sampai ke segitiga Bermuda dan akhirnya bertemu dengan setan. Ia sangat dihormati oleh setan, dan keduanya membuat perjanjian untuk menghancurkan umat manusia dan mengalihkan mereka dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut keterangan Muhammad Isa Daud, Dajjal masih hidup hingga saat ini. Meskipun usianya telah mencapai lebih dari 4.000 tahun, fisiknya tetap tampak muda dan tak ada yang dapat menandingi kekuatannya hingga kedatangan Isa Al-Masih, putra Maryam, yang akan membunuhnya. Adapun untuk ciri fisiknya, menurut hadits Dajjal memiliki ciri fisik yang menunjukkan kebutaan pada mata kirinya, rambutnya keriting dan lebat. Namun, ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa mata kanannya yang buta. Penampilannya mencerminkan tubuh yang besar dan pendek, dengan kaki yang bengkok. Rambutnya keriting dan matanya memiliki kebutaan sebelah. Matanya juga terlihat kabur dan tidak menonjol atau cekung. Caranya berjalan tidak normal, dan postur tubuhnya gempal. Kulitnya memiliki warna kemerahan, dengan kening yang lebar dan dada yang bidang. Tanda khas Dajjal adalah huruf Kaf Fara yang tertulis di antara dua matanya, yang dapat dibaca oleh orang buta aksara sekalipun. Dajjal akan muncul kembali menjelang hari kiamat untuk menyesatkan umat manusia dari jalan kebenaran. Tapi sebelum kemunculannya akan ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kemunculan Dajjal sudah dekat, yaitu ketika kebodohan telah merajalela, ketika manusia melupakan Allah, banyak terjadi pembunuhan, dan ketika muncul banyak pembohong yang mengaku sebagai Nabi Allah. Juga bumi akan dilanda kekeringan selama 3 tahun berturut-turut sehingga manusia dilanda kelaparan. Dan pada saat-saat sulit tersebut Dajjal datang membawa fitnah. Dajjal akan menawarkan kepada manusia air dan api, jika memilih air maka sesungguhnya itu api dan jika memilih api maka sesungguhnya itu air. Dajjal memiliki kemampuan seperti Nabi, dia bisa menyembuhkan penyakit, menyembuhkan orang buta, menyuburkan tanah, memanggil hujan, menumbuhkan tanaman, bisa mendengar dan melihat di banyak tempat secara bersamaan, dan bisa menghidupkan orang yang mati. Dia akan mengaku bahwa dirinya Tuhan dan memanipulasi pikiran orang. Tidak akan ada manusia yang mampu menahan fitnahnya, semua yang bertemu dengannya akan menjadi pengikutnya walau sekuat apapun imannya. Itu sebabnya kita dianjurkan untuk lari jika mendengar kedatangan Dajjal. Ada seorang pemuda yang tidak terpengaruh oleh fitnah Dajjal. Nantinya pemuda itu akan berusaha meyakinkan manusia bahwa Dajjal itu adalah Dajjal yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia akan dibelah jadi dua dan dihidupkan kembali. Kemudian Dajjal meyakinkan pengikutnya bahwa dia adalah Tuhan. Tapi pemuda itu semakin yakin bahwa dia adalah Dajjal. Karena itu Dajjal menebas kepalanya, namun dengan izin Allah Dajjal tidak bisa menebasnya. Dajjal pun melempar pemuda itu ke dalam api yang ada di bawahnya. Orang-orang mengira itu adalah neraka, padahal itu adalah surga. Setelah kejadian itu Dajjal tidak bisa lagi menghidupkan orang yang mati. Mengenai letak kemunculannya dalam penjelasan hadis, dikatakan bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur, yaitu dari negeri Persia yang juga dikenal dengan sebutan Khurasan. Menurut Ibnu Katsir, Dajjal akan muncul dari Asbahan, Isfahan, sebuah daerah di Persia yang disebut Yahudiyah. Kemunculan Dajjal akan terlihat dengan jelas saat ia mencapai suatu lokasi di antara Irak dan Syam. Dajjal kemudian akan menjelajah ke seluruh negeri selama 40 hari. Tidak ada negeri yang tidak akan terlewati oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah karena dijaga oleh para malaikat. Hari pertama kemunculan Dajjal akan terasa seperti setahun, hari berikutnya terasa seperti sebulan, hari berikutnya lagi terasa seperti sepekan, dan selanjutnya terasa seperti hari-hari biasanya. Pengikut Dajjal akan terdiri dari orang kafir,
fasik, dan munafik, berbagai bangsa, pria yang seperti wanita dan wanita yang seperti pria, pelaku seks yang menyimpang, orang lemah iman, umat Yahudi, jin dan setan, dan orang yang tidak subscribe hamba amatiran. Enggak dong, Dajjal dan pasukannya akan berperang melawan pasukan muslim yang saat itu dipimpin oleh Imam Mahdi. Suatu ketika Imam Mahdi dan pasukannya akan memulai sholat subuh berjamaah, tiba-tiba Nabi Isa turun dan Imam Mahdi mundur untuk mempersilahkan Nabi Isa menjadi imam, namun Nabi Isa menyuruh Imam Mahdi untuk menjadi imam sholat. Mulailah mereka sholat dengan Nabi Isa menjadi makmum dan Imam Mahdi menjadi imam. Setelah selesai sholat Nabi Isa menyuruh untuk membuka pintu masjid dan di luar terlihat Dajjal dan 70.000 pasukan sedang bersiap untuk menyerang, namun ketika dia melihat Nabi Isa nyalinya langsung ciut. Dia kabur dan bersembunyi namun usahanya sia-sia karena Nabi Isa bisa menemukannya dan beliau pun membunuh Dajjal dan berakhirlah kisah kehidupan Dajjal. Agar kita terlindung dari fitnah Dajjal, Rasul menyarankan kita untuk sering membaca surat Al-Kahfi, menghafal 10 ayat pertama dan terakhirnya. Membaca doa agar terlindung dari fitnah Dajjal setelah membaca tasyahud akhir dan sebelum salam saat sholat, dan larilah jika mendengar akan kedatangannya. Apakah bisa kita menunda kemunculan Dajjal? Jawabannya mungkin, jika kita tidak menjadi bagian dari penanda akan datangnya Dajjal yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika kita masih terus mengingat Allah, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang berilmu, mungkin saja kemunculan Dajjal akan ditangguhkan oleh Allah. Untuk itu marilah kita sama-sama memperbaiki diri kita dan menguatkan iman kita agar kita dilindungi dari fitnah Dajjal dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian sobat konten kita kali ini, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, juga jika masih ada kekurangan dari segi materi tolong lengkapi juga di sana. Terakhir, pesan dari saya seperti kata pepatah orang bijak dari abad ke-20 dia berkata orang pintar bukanlah orang yang mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar. Melainkan orang pintar adalah orang yang subscribe channel Hamba Amatiran. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.